Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Salsa Agavisti. Ini mahasiswa saya 2019-0520045. Saya dari jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2019 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sebelumnya saya memohon maaf atas tidak ikut kesertaan dalam mewawancarai Pak Lurah dan stafnya dikarenakan ada beberapa hal yang memang tidak bisa. Yaitu salah satunya karena diadakannya PSBB di bagian Pulau Jawa. Mungkin dari itu saya tidak bisa mewawancarai beliau dan lain sebagainya. Jadi saya di sini hanya menjelaskan beberapa data yang memang saya dapat, data tentang dana COVID-19 yang disalurkan kemana saja di Kabupaten Sleman ini. Masuk ke penjelasannya, saya akan menjelaskan dulu tentang COVID-19 ini. COVID-19 ini adalah sebuah virus yang sudah berada pada beberapa ribu tahun yang lalu. Cuman terjadinya dan tenar pada tahun 2020 kemarin. Di Indonesia sudah terjadi yang namanya COVID-19 ini pada tahun 2020 sampai 2021 ini. Sudah banyak sekali korban jiwa yang dimakan oleh COVID-19 ini. Sudah ada 1 juta korban jiwa yang telah dimakan oleh COVID-19 ini. Virus ini juga adalah salah satu penyakit yang menular. Contohnya, kita berjabatan tangan saja bisa menular. Kalau misalnya kita bersin saja, kita bisa menularkan orang lain. Makanya dari itu kita harus patuhi yang namanya protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada kita, masyarakatnya, agar kita harus mematuhinya. Apa salahnya sih kita mematuhi protokol kesehatan tersebut? Gak ada beratnya kan? Biar COVID-19 yang ada di Indonesia ini semakin menipis dan juga semakin mengurang, dan setelah itu COVID-19 ini hilang kalau bisa ya, biar tidak bertambahnya korban jiwa yang semakin banyak lagi. Yang banyak berita yang kita ketahui dari COVID-19 ini, mulai dari berita yang berada di televisi, di internet, ataupun di mana saja, semua itu menginformasikan semua tentang yang namanya COVID-19 yang berada saat ini. COVID-19 yang berada saat ini di Indonesia memang belum bisa kita katakan hilang ya. Karena apa? Karena masih saja terus bertambahnya selalu korban jiwa yang diakibatkan oleh COVID-19 ini. Dari COVID-19 ini kita juga bisa belajar mematuhi apa yang namanya protokol kesehatan, apa yang namanya juga kebersihan, menggunakan masker dan lain sebagainya. Dari COVID-19 ini kita juga belajar yang kita harus menghindari yang namanya kerumunan. Kita tidak boleh terlalu berada di dalam suatu kerumunan itu terlalu lama, dan kita harus selalu menggunakan masker ketika kita berada di luar rumah atau berada di daerah-daerah yang banyak kerumunan warga-warga ya. Di COVID-19 ini kita juga dapat belajar banyak sekali dampak negatif yang terjadi pada negara kita ini. Contohnya, salah satunya itu perekonomian yang ada di Indonesia ini semakin menurun, atau bisa dikatakan semakin merosot ke bawah. Karena apa? Banyak dana yang dialokasikan untuk kebutuhan kesehatan bagi mereka yang sedang berisolasi, dan juga memberikan mereka bantuan-bantuan perekonomian pada orang-orang yang memang sebenarnya tidak mampu pada saat ini, pada pandemi saat ini. Dan juga salah satunya di sektor pendidikan juga ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena kita yang sebagai mahasiswa juga, dan juga sebagian siswa-siswi juga, mereka melakukan pembelajaran online. Dan sebenarnya itu pembelajaran online pada saat COVID-19 ini memang tidak efektif, karena sebenarnya lebih enak kita harus menjelaskan secara tatap muka daripada juga lewat online, karena lebih enak kalau secara langsung gitu ya. Ini saya langsung masuk saja ke penjelasannya. Di sini ada pemberian bantuan tunai sosial di Kabupaten Sleman. Yang pertama itu bahwa penyebaran COVID-19 yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu telah berimplementasikan pada potensi terjadinya kerentanan sosial. Bahwa langkah-langkah antisipasi yang dapat kita ambil dari dampak sosial dan dari
coronavirus ini, yaitu perlu menjadi perhatian kita bersama. Salah satunya adalah memberikan kepada mereka bantuan sosial itu secara tunai, agar kita memberikan kepada mereka itu tepat sasaran serta sebagian upaya pemerintah daerah membantu mengatasi terjadinya kerentanan sosial terhadap penduduk Kabupaten Sleman yang belum menerima bantuan dari program pemerintahan atau pemerintah provinsi. Selanjutnya ada juga bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang bermaksud dalam huruf A dan huruf B tadi yang saya jelaskan, perlu menetapkan peraturan bupati tentang tata cara pemberian bantuan sosial secara tunai kepada mereka, agar pemerintah memberikan bantuan sosial kepada mereka itu tidak salah sasaran dan juga tepat sasaran. Karena dapat kita ketahui juga ya, di pada dampak COVID-19 ini juga banyak memberikan bantuan itu salah sasaran, dan juga banyak orang yang tidak mampu malah mereka tidak mendapatkan, sedangkan mereka yang mampu malah mereka mendapatkan. Makanya dari itu Bupati Sleman ini memberikan bagaimana tata cara yang baik untuk memberikan kepada mereka, untuk memberikan sembako atau bantuan secara tunai lebih baik daripada kita harus bantuan yang berada di Kabupaten Sleman ini. Ada juga peraturan dari Bupati yang mereka berikan, salah satunya yaitu bantuan sosial adalah upaya yang dilakukan agar seseorang, keluarga, kelompok, atau juga masyarakat yang mengalami guncangan dan ketenangan sosial dapat tetap hidup secara wajar. Yang dimaksud dari sini yaitu mereka bisa hidup secara damai, mereka bisa hidup juga secara berkelanjutan, karena ketika mereka tidak berada maksudnya gini ya, ketika mereka tidak berada perekonomian yang mencukupi dan mereka berada di perekonomian yang rendah, nah itu mereka juga bingung bagaimana caranya mereka mendapatkan sebuah makanan, bagaimana mereka bisa mendapatkan sandang pangan dan lain sebagainya. Makanya dari itu di sini Bupati Sleman itu memberikan peraturan bantuan dana sosial itu secara tunai, biar tidak salah sasaran yang diberikan oleh pemerintah. Dan juga ketika pemerintah provinsi belum memberikan, pemerintah yang berada di daerah Kabupaten Sleman ini sudah memberikan dana sosial secara tunai tersebut kepada warga-warga yang memang tidak kurang mampu, dan juga biar mereka bisa merasakan berkelanjutan hidup seterusnya. Juga saya akan menjelaskan poin yang keempat, yaitu keluarga miskin adalah keluarga yang dalam kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Nah, di sini juga kita harus memberikan bantuan kepada keluarga miskin, itu harus tepat sasarannya ya. Karena kalau tidak tepat sasarannya, kasihan, mereka sudah tidak mempunyai perekonomian yang cukup, mereka membutuhkan pendidikan juga, mereka membutuhkan sandang, pangan, dan papan, serta mereka membutuhkan juga yang namanya kesehatan. Tetapi kalau kita salah memberikan bantuan dan salah sasaran, nah itu yang menjadi permasalahan. Makanya dari itu Bupati Sleman ini memberikan bantuan dana sosial itu secara tunai agar, nah saya akan melanjutkan, maka dari itu kita sebagai warga dan juga pemerintah itu harus mengetahui sasaran mana saja nih yang akan mereka berikan bantuan dana sosial secara tunai, mana saja yang perlu kita memberikan dana sosial ini secara tunai kepada mereka. Karena ketika kita salah sasaran memberikan dana sosial tersebut, maka ya sudah begitu jadinya, yang seharusnya mendapatkan malah tidak mendapatkan, tetapi yang seharusnya tidak mendapatkan malah mereka mendapatkan. Maka dari itu Bupati Sleman ini memberikan peraturan yang namanya harus memberikan dana sosial itu secara tunai. Itu memang bagus biar pemerintah itu memberikan dana tersebut itu tidak salah sasaran yang mereka kasih gitu loh. Karena kasihan lah kalau keluarga yang miskin sudah tidak punya apa-apa dan dikatakan ya semuanya tuh mereka merasa kekurangan gitu, terus kita tidak memberikan mereka dana tersebut. Mereka penghasilannya dari mana kalau pas COVID kayak gini juga kan, apalagi bagian Pulau Jawa sedang PSBB juga ya. Makanya dari itu
ada peraturan salah satu ini yang diberikan oleh Bupati Sleman itu sangat bagus dan sangat membantu bagi mereka yang memang benar-benar membutuhkan hal tersebut. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan ada juga yang dimaksud dengan keluarga yang belum terdata adalah keluarga yang berhak menerima manfaat tetapi tidak masuk di database sebagai penerima manfaat. Jadi mereka tuh yang tidak terdata dalam hal-hal yang saya sudah jelaskan di poin-poin atas tadi, mereka tuh tetap mendapatkan bantuan, tapi mereka tuh tidak terdata dalam keluarga-keluarga tersebut, dan juga mereka tidak termasuk di dalam database tersebut. Tetapi mereka tuh bisa menerima bantuan gitu loh, bantuan dana sosial secara tunai yang telah diberikan oleh Bupati Kabupaten Sleman tersebut. Begitu. Di sini juga bantuan sosial tunai COVID-19 yang ada di Kabupaten Sleman ini yang selanjutnya biasa disebut dengan BST. BST yaitu bantuan sosial secara tunai COVID-19 yang ada di Kabupaten Sleman ini. Mereka itu adalah bantuan jaringan pengaman sosial berupa uang kepada keluarga yang terdampak COVID-19 secara sosial dan ekonomi. Jadi yang dimaksud sini yang seperti saya jelaskan di poin atas tadi, adanya pembantuan berupa uang kepada keluarga yang terdampak COVID-19 secara sosial dan ekonomi. Jadi kayak keluarga miskin yang sudah saya jelaskan tadi, mereka kekurangannya sandang, pangan, dan papan, serta pendidikan dan juga kesehatan, serta menipisnya dan juga kekurangan ekonomi mereka. Maka dari itu Bupati Kabupaten Sleman ini memberikan bantuan sosial secara tunai kepada mereka, yaitu berupa uang dan juga bisa dikatakan sandang, pangan, dan juga papan bisa jadi, tapi di sini lebih tepatnya berupa uang kepada keluarga yang terdampak COVID-19 yang secara ekonominya memang semakin menurun dan juga sosialnya juga. Ya, itu ada poin berikutnya. Penerima BST COVID-19 atau bantuan sosial tunai COVID-19 yang ada di Kabupaten Sleman ini adalah benar-benar penduduk Kabupaten Sleman yang berada di daerah tersebut, bukan yang di lain tempat sebagainya. Luar dari Kabupaten Sleman itu mereka tidak mendapatkannya. Yang sasaran mereka yaitu keluarga miskin atau rentan miskin yang berada di Kabupaten Sleman tersebut, dan juga keluarga yang sudah masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS yang berada di Kabupaten Sleman tersebut, atau keluarga yang belum terdata, yang belum masuk sasaran program lain yang sejenis yang terkena dampak COVID-19 ini, sasaran secara ekonomi dan juga sosial. Nah, mereka tuh memberikan BST ini atau bantuan sosial tunai COVID-19 ini memang benar-benar real yang ada di Kabupaten Sleman ini, atau benar-benar di daerah tersebut. Kalau misalnya keluar dari daerah tersebut, mereka tuh tidak memberikan dana bantuan secara tunai tersebut, atau biasa disebut bantuan sosial tunai COVID-19 ini. Dan mereka memberikan sasaran-sasaran tersebut ya kepada keluarga miskin, keluarga rentan miskin, dan juga keluarga yang sudah terdata dalam DTKS, atau juga keluarga yang belum terdata tetapi mereka tuh terkena dampak COVID-19 itu secara ekonomi dan secara sosial. Yang dimaksud secara ekonomi dan sosial itu, kalau secara ekonomi ya yang saya jelaskan tadi, perekonomian mereka tuh semakin menurun dan juga mata pencarian mereka tuh semakin tidak stabil pada saat seperti hari-hari biasanya dalam artian tuh hari-hari normal pas sebelum ada COVID-19 ini. Nah, ketika COVID-19 ini datang, mata pencarian mereka semakin menurun, makanya dari itu mereka masuk dalam data orang yang dapat menerima bantuan sosial tunai tersebut. Selanjutnya yaitu yang ikut kesertaan dalam hal pembagian bantuan sosial secara tunai, yaitu adanya warga yang memang berada di daerah Sleman tersebut, berada di daerah Kabupaten Sleman tersebut. Jika mereka berada di luar Kabupaten Sleman, mereka tidak mendapat sama sekali bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah daerah yang berada di Kabupaten Sleman. Selanjutnya itu pemerintah daerah adalah pemerintah Kabupaten Sleman.
Jadi yang memberikan bantuan sosial dana tunai tersebut yaitu memang benar-benar pemerintah daerah yang berada di Kabupaten Sleman tersebut untuk masyarakat Kabupaten Sleman tersebut. Yang selanjutnya itu Bupati adalah Bupati Sleman. Ya, Bupati di sini adalah Bupati Sleman yang telah memberikan peraturan yang sudah saya sebutkan tadi, dan juga memang dana tersebut dialokasikan ke masyarakat Sleman yang memang sudah ditentuin sasaran-sasarannya tersebut. Yang selanjutnya yaitu Dinas Sosial Kabupaten Sleman adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial. Nah, poin yang terakhir ini adalah Dinas Sosial sangat berperan sekali dalam pembagian bantuan sosial dana tunai COVID-19 ini yang berada di bagian Sleman atau berada di bagian Kabupaten Sleman untuk dialokasikan atau disalurkan sesuai tepat sasaran di masyarakat Kabupaten Sleman ini. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari data ini dan juga dana COVID-19 ini yang dialokasikan kemana saja yang berada di daerah Kabupaten Sleman ini. Bila ada kekurangannya dan kesalahannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.